Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar teman-teman pada malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada pembelajaran malam hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun tidak tatap muka secara offline ya, tapi kita tatap muka lewat lewat apa ini? Lewat media daring. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran tatap muka pada malam hari ini, mungkin dari ketua kelasnya bisa memimpin doa pembuka terlebih dahulu ya. Silakan, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan Mas Budi dipimpin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Ini ada berapa orang? 5. Oke, 5 orang. Saya absen terlebih dahulu. Mas Budi, oke, hadir. Kemudian Mas Michael, hadir. Mas Villa, hadir. Kemudian eh siapa ini? Mbak Indah, hadir. Satu lagi ya Mas Kemal, hadir. Oke. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang berbakti kepada orang tua ya. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat bersama-sama ada 4 gambar ya yang menggambarkan orang tua. Nah, di sini dari teman-teman nih, apa sih yang teman-teman pahami tentang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain? Ya, ada yang mau menyampaikan? Ayo, silakan langsung disampaikan. Iya, Mas Budi? Iya, benar. Jadi berbakti kepada orang tua atau birrul walidain itu mana kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang diperintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah ya. Jadi birrul walidain ini dalam etika Islam itu yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non muslim ya. Jadi kita harus tetap menaati kedua orang tua, menghargai, kemudian sopan santun kepada orang tua, kita harus memuliakan. Tapi kita boleh menolaknya ketika orang tua mengajak atau memerintahkan kepada maksiat. Kita boleh menolak asal kita menolaknya dengan cara yang halus. Selanjutnya ada dalil menaati orang tua. Oke, saya minta teman-teman untuk salah satu membacakannya. Siapa? Mas Villa. Oke, silakan dibaca ya. Yang keras, yang tartil ya. Iya. Oke. Untuk artinya, silakan. Ada yang mau membaca? Iya, Mbak Indah. Silakan dibaca, Mbak Indah. Iya, Gus. Jadi di sini eh, mengapa sih? Mengapa anak yang mengapa sih anak itu harus berbakti kepada orang tua ya? Ya banyak alasan mengapa seseorang itu harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Eh,
Di sini alasan yang paling utama adalah karena Allah memerintahkan kepada hambanya agar mau berbakti kepada orang tua. Mengenai wajibnya seorang anak berbakti pada orang tua, ya ini Allah berfirman pada surat Al-Luqman yang sudah dibacakan tadi. Jadi ya, kita sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu ya, yang sudah susah payah melahirkan kita, yang sudah merawat kita dari kecil, memberikan kasih sayang yang lebih pada kita, hingga kita bisa tumbuh dewasa, tumbuh menjadi seorang eh, remaja yang berakal balik. Kemudian selanjutnya ada sebuah hadis dari Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, saya ingin salah satu dari teman-teman membacakannya. Iya, silakan. Silakan Mas Budi dibaca. Yang keras. Iya. Jadi di sini artinya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak atau berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Dia baru menjawab, "Kemudian ayahmu." Jadi di sini dijelaskan ya, ada seseorang yang bertanya dan kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu," sampai 3 kali. Kemudian baru ayah. Jadi di sini eh, memuliakan seorang ibu ya, sampai disebutkan 3 kali. Karena apa? Ini sebuah bentuk apa ya? Sebuah bentuk penghargaan lah sebagai untuk seorang ibu yang sudah susah payah melahirkan, susah payah mendidik, merawat. Karena untuk melahirkan sendiri itu ada taruhannya nyawa ya, yang benar-benar ya sehingga sampai dihususkan gitu. Sampai Rasulullah pun sampai menyebut ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali. Oke, kemudian selanjutnya ketaatan dan bakti kepada kedua orang tua merupakan biru walidain yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Ya, sebagai seorang anak, sebagai terutama teman-teman semuanya, ya harus berbakti kepada orang tua karena ini bentuk birrul walidain yang harus dilakukan seorang anak. Kita seorang anak harus tahu bagaimana orang tua memperjuangkan kita, merawat kita dengan baik. Jadi harus ada timbal balik dari keduanya. Orang tua sudah memberikan uh, yang terbaik kepada anaknya, sudah merawat, sudah mendidik, kemudian ya semuanya yang terbaik pasti dilakukan oleh orang tua. Pun begitu kita sebagai seorang anak, kita harus timbal balik. Kita harus menaati orang tua, kita harus ya berbakti kepada orang tua, menuruti semua apa yang orang tua mau, orang tua katakan dalam hal kebaikan. Jadi apa sih hukum? Oke, apa sih hukum berbakti kepada orang tua? Jadi sebagai wujud birrul walidain ya, taat kepada orang tua itu merupakan bagian dari etika Islam yang menunjukkan tindakan kebaktian. Para ulama telah sepakat ya bahwa hukum taat dan patuh kepada orang tua itu adalah fardu ain. Oke. Ridhollahi fi ridho walidain. Ridho otak pada ridho orang tua.
Jadi ya dari kita sebagai seorang anak, jika kita mau ridhonya Allah, jika kita ingin kita baik untuk kedepannya, kita bisa sukses, kita bisa beruntung untuk kedepannya, kita harus apa? Kita mencari ridho orang tua gitu. Kita harus taat kepada orang tua, harus menaatinya supaya Allah juga ridho kepadamu. eh, itu bisa membuat kehidupan lebih baik untuk kedepannya. Oke, perilaku berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Oke, jadi teman-teman mungkin ada yang tahu nggak perilaku berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Coba sebutkan apa saja. Ayo, ada yang mau berbicara, menyebutkan? Iya, benar. Oke, yang pertama ada bertutur kata dengan lemah lembut. Kita sebagai seorang anak harus uh, berbicara kepada orang tua dengan lemah lembut ya. Jangan meskipun kita lagi emosi, tidak lagi kacau pikirannya, kita harus tetap lemah lembut kepada orang tua ya. Jangan bentak-bentak, jangan marah-marah. Kalau nggak diturutin marah, itu contoh yang nggak baik. Kemudian kita harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua ya dalam situasi apapun ya kita harus menghormati orang tua mau orang tua kita seperti apa kita harus tetap menghormati. Kemudian mendoakan orang tua. Nah ini penting ini. Sebagai seorang anak harus mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan yang terbaik, mendoakan yang baik-baik lah ya. Contoh mendoakan kedua orang tua sehat walafiat, mendoakan orang tua kita rezekinya lancar, dan tentu mendoakan kedua orang tua kita supaya masuk surga. Kemudian merawatnya saat usianya semakin sepuh. Ya ini ketika orang tua kita sudah usia senja, sudah sepuh, kita sebagai seorang anak harus merawat. Ya. Seperti dulu orang tua kita merawat kita ketika kecil, ketika bayi. Kita harus merawatnya dengan kasih sayang, kita harus merawatnya dengan kesabaran. Ya. Orang tua sudah sepuh, orang tua sudah memasuki usia senja, terus kita sebagai seorang anak yang sudah dewasa, sudah akal baik, terus kita membiarkan begitu saja, tidak merawatnya, ya itu contoh perilaku yang durhaka kepada orang tua seperti itu. Kemudian segera melaksanakan perintahnya. Nah ini nih, kalau misalkan kita disuruh orang tua, disuruh apapun lah ya, disuruh kita harus ya menuruti ya perintah orang tua kita. Contoh ketika kita disuruh, gampangnya kita disuruh belanja di pasar itu, ya gak apa-apa kita turuti saja, kita taat kepada orang tua, kita membelanjakan. Karena mungkin saja orang tua kita masih sibuk dengan pekerjaan rumah sehingga nyuruh seorang anak untuk membantu ya. Ya kita harus tetap tidak ada salahnya, kita harus menaati ya. Kemudian menolak secara halus ketika diajak maksiat. Ini ketika oke kita melaksanakan semua perintahnya, tapi ketika orang tua kita mengajak kita ke jalan maksiat, menyuruh kita ke hal-hal yang negatif, kita nggak apa-apa, kita boleh menolaknya, asal dengan tolakan yang halus dan tetap kita harus menghargai dan menghormati kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Oke, dari teman-teman ada yang
Tahu nggak?